Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu yang di mata mereka. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Three of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Cups. Kartu keempat. Di sini ada The Empress. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Wands. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu yang di mata mereka. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini menggambarkan sebuah kesuksesan. Kesuksesan dan keberhasilan yang akan segera kamu raih. Ya, sukses dalam membalikkan keadaan, berhasil ya di dalam membranding dirimu menjadi sesosok pribadi yang penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa respek, karena begitu banyak kebaikan, begitu banyak kebahagiaan yang bisa kamu share baru-baru ini untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, dikarenakan kamu benar-benar mampu belajar dari masa lalumu. Ya, belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan, belajar dari setiap hal yang kamu lewati selama ini. Ya, sehingga kamu memiliki planning, ide, gagasan yang jauh lebih baik setiap harinya. Sehingga hal inilah yang benar-benar merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Ada finansial yang kembali menjadi lebih stabil. Karena ada kemajuan dari setiap kegiatan-kegiatanmu. Nah, dari mana datangnya kemajuan ini? Dikarenakan kamu benar-benar mampu memaksimalkan setiap hal yang kamu miliki. Ya, baik pemikiran, sikap, skill, kemampuan, kamu terus benahi, kamu terus perbarui. Sehingga di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, di saat itulah kamu lakukan hal yang terbaik. Sehingga benar-benar merubah keadaanmu ya menjadi lebih berkembang. Hasil dan mutu dari setiap karyamu menjadi lebih baik. Hal inilah yang akhirnya kamu manfaatkan untuk membahagiakan orang di sekitarmu. Untuk berbagi kebaikan. Untuk share hal-hal berguna dan hal bermanfaat yang kamu miliki. Untuk kemajuan, untuk kemudahan bersama. Sehingga hal inilah yang benar-benar menjadi di mana kamu dinilai, dipandang dari mereka, lingkungan, tetangga yang ada di sekitarmu sebagai sesosok pribadi yang berkualitas. Pribadi yang kaya akan sikap, kaya akan hati, karena banyak hal baik yang bisa kamu bagikan. Jadi tanpa kamu sadari, kamu mulai menjadi perbincangan. Mulai menjadi topik pembahasan dari mereka-mereka yang ada di sekitarmu. Menjadikan kamu semakin termasyur, semakin kondang, semakin disegani, dan semakin disayangi oleh mereka-mereka yang ada di sekitarmu.
Oke, jadi memang di saat kita benar-benar ingin belajar dari setiap hal yang kita lewati, mencintai setiap proses yang kita jalani, bukan tidak mungkin kita benar-benar akan dapatkan hal yang jauh lebih baik dan hal yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ditambah kita selalu berbagi, ya, membantu, berguna, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini akan menjadi semakin banyaknya berkah yang akan kamu dapatkan di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, ini menggambarkan rasa takut, ya, ketakutan, kegelisahan, pemikiran negatif, begitu ya. Ya, kadang-kadang kamu sempat stres, ya, sempat terbawa suasana. Nah, tetapi sedikit demi sedikit kamu sadari, ya, kamu harus segera keluar dari keadaan ini. Dengan cara apa? Dengan cara walking away, letting go, ya, melangkah pergi, melangkah maju ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Dengan cara maafkan setiap hal yang telah kamu lewati, berdamai dengan keadaan, maafkan orang-orang, maafkan dirimu sendiri. Ya, sehingga dengan begitu kamu mulai menemukan kestabilan, ya, keseimbangan dari pola berpikir, dari cara pandang, dari sikap. Nah, setelah kamu temukan keseimbangan, membuat kamu menjadi lebih tenang. Nah, ketenangan inilah yang akhirnya mampu membuat kamu berpikir jernih, berpikir positif, serta mencari cara, mencari langkah-langkah tepat agar kamu bisa keluar dari keadaan lamamu, keadaan yang kurang baik, menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Ya, sehingga hal inilah yang benar-benar mampu merubah keadaanmu, ya, mengangkat kehidupanmu menjadi lebih baik, serta mulai mampu berbuat hal banyak, yaitu banyak berbagi, banyak share, banyak kebahagiaan yang bisa kamu berikan kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga hal inilah yang membuat kamu kembali dipandang, disegani, dihargai, bahkan semakin masyhur dan kondang di mata mereka-mereka yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah kesakitan, kesedihan, kekecewaan, kesulitan demi kesulitan, tetapi sifatnya hanya sementara. Karena apa? Karena di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di balik kesedihan pasti akan ada kebahagiaan. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi setiap permasalahan, setiap kesulitan yang kita hadapi dengan sudut pandang yang positif? Niscaya kita akan mampu melewatinya. Nah, jadi inilah yang menggambarkan kamu benar-benar mampu keluar dari keadaan burukmu menjadi keadaan yang lebih baik. Kamu mampu benar-benar menata dirimu dari yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi lebih tangguh, lebih kuat, lebih memiliki kualitas yang tinggi. Ya, sehingga di saat kamu melangkah ke depan, kamu melihat peluang, melihat celah yang bisa kamu manfaatkan, di saat itulah kamu pergunakan peluang itu dengan sangat baik. Makanya keadaanmu semakin berkembang dan semakin maju saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, sepertinya untuk kamu yang masih single akan ada new relationship, ya, new beginning di dalam hubungan asmaramu, ya, ada new romance, ada love, ya, ada hubungan yang sangat membahagiakan, ya, yaitu mungkin kamu mulai dipertemukan atau ditemukan oleh seseorang, atau bisa juga seseorang yang selama ini ragu-ragu dengan dirimu, belum yakin, ya, menetapkan hatinya untuk kamu. Nah, baru-baru ini dia mulai yakin dan percaya bahwa kamulah yang terbaik. Kenapa? Karena kamu benar-benar bisa buktikan
ya, bahwa setiap pandangan, setiap cerita buruk orang terhadap dirimu ternyata salah dan keliru. Bahwa kamu juga mampu bangkit, bergerak maju untuk mengangkat kehidupanmu, bahkan orang-orang yang ada di sekitarmu juga ikut merasakan imbas dari kemajuanmu. Ditambah komunikasi yang positif, ya, attitude yang baik, kamu orangnya friendly, ya, memiliki teman di mana-mana. Nah, akhirnya inilah yang membuat seseorang ini yakin kalau kamulah yang terbaik untuknya. Makanya di sini tergambar akan ada cinta yang baru. Ya, akan ada new relationship, new romance, ya. Di dalam hubungan asmara yang mungkin akan membawa hati dan perasaanmu lebih berbunga-bunga dan membawa warna tersendiri di dalam kehidupanmu lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Empress. Nah, jelas ya. Impress adalah kenyamanan. Kenyamanan yang kamu rasakan maupun yang orang lain rasakan terhadap dirimu. Nah, jadi kenapa ada kenyamanan? Karena kamu benar-benar mampu memberikan yang terbaik, segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki untuk dibagikan kepada mereka. Ya, baik ide, gagasan, tenaga, ya, atau bahkan rezeki, sehingga orang-orang yang di sekitarmu juga melakukan hal yang sama. Ada timbal baliknya. Mungkin bahkan mereka lakukan yang jauh lebih baik dari apa yang kamu lakukan. Nah, makanya kehidupanmu semakin nyaman, semakin bahagia, ada happiness di sini. Ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi ini adalah cara ataupun sikap, ya, bagaimana kamu selalu berhati-hati, waspada, ya, menjaga, ya, apa yang mungkin akan masuk ataupun keluar dari dalam kehidupanmu. Yang masuk tentunya kamu saring nih. Kalau terkesan ada energi negatif, kamu akan tepiskan. Nah, jadi kalau yang keluar itu keluar dari dirimu, entah ucapan, ya, pemikiran, caramu memperlakukan orang lain. Nah, kamu menjaga sekali agar tidak melukai, agar tidak menyakiti orang lain. Ya, sehingga hal inilah yang membuat kamu itu semakin charming, semakin bersinar, semakin kelihatan kualitasnya. Ya, jadi kamu benar-benar nggak ingin orang lain itu kecewa, terluka, bahkan sakit hati karena dirimu. Makanya kamu jaga, ya, apa yang keluar dari dalam dirimu agar tidak, ya, membuat hal-hal negatif, agar tidak menyakiti, melukai orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, ada situasi yang mungkin dulunya kacau, nggak nyaman, ya, nggak tenang begitu ya. Akhirnya kamu mampu keluar dari situasi itu dan beranjak pergi, ya, mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik, ke situasi yang lebih nyaman, ya. Di sini tergambar ada progres yang semakin hari semakin baik, ya, di mana kamu mampu healing, ya, mampu menyembuhkan luka-lukamu, ya, menyembuhkan kekecewaanmu dengan cara memaafkan. Dan di sini tergambar ada moving on, ya. Kamu selalu bergerak maju tanpa menoleh ke belakang. Dan akhirnya akan ada kestabilan, akan ada situasi yang lebih baik, akan ada situasi yang lebih mampu kamu kendalikan di dalam hidupmu. Nah, jadi memang jika kita ingin benar-benar menjadi versi terbaik kita, maka cintailah setiap proses yang kita lewati. Maka hadapilah semua permasalahannya dengan kepala yang dingin, dengan hati yang terbuka, serta dengan pemikiran yang positif. Niscaya kita akan mampu melewati apapun itu permasalahannya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku, ya, benar-benar akan semakin bersinar,
semakin masyhur di mata mereka-mereka yang ada di sekitarmu karena kamu selalu berbagi hal-hal baik, berbagi hal positif, berbagi kebahagiaan dan kenyamanan pada siapapun. Dan dengan begitu, ketika melihat orang lain nyaman, melihat orang lain bahagia di dekat kita, maka keindahan dalam sebuah perasaan, itulah yang menjadi kebahagiaan yang hakiki, yang terus kamu rasakan di dalam hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.